Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Akuarium. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sekarang kita akhirnya sudah sampai di satu tempat. The best. The best. The best, kenapa the best? Kenapa the best? Karena lu tadi luar biasa. Iya. Karena udah lama pengen main kesini. Oh, iya. Kita samperin koleksi-koleksinya seorang YouTuber ikan lohan. Kucuper saya. Bukan YouTuber kucuper. Kucuper. Kita mau lelang? Enggak. Lelang orang ini aja. Oh, jangan. Ntar channel saya nggak jalan kalau lelang. Jadi kita mau ngupas nih ya. Mulai dari kenapa suka sama lohan, terus menurut oh iya belum kenalan lupa. Nggak usah kenalin. Oh iya nggak usah dikenalin juga udah banyak yang Farhan Gembil. YouTuber lohan. Lohan, spesialis lohan. Yang biasanya kalau malam minggu dia lelang. Bukan malam minggu, Rabu malam atau malam Kamis sama Jumat malam. Oh, Jumat malam. Berarti bukan malam minggu. Bukan malam minggu. Okay. Malam minggu kasihan orang pada malam mingguan. Oh iya benar. Jadi setiap Rabu sama hari Jumat malam jam 9 malam. Oke. Dulu waktu belum jadi YouTuber, terus pengen jadi YouTuber itu prosesnya gimana sampai akhirnya ketemu sama lohan? Berarti proses ketemu lohan dulu. Iya. Oke, jadi gini, kalau bicara lohan dulu tahun 2000-an itu waktu gue ya SMA, belum tes umuran ya ternyata ya. Enggak, gue 17 tahun sih. Gue masih 17 tahun. Sisanya? Jadi beda 3 tahun. Oh iya. Amit kali coy. Aku masih remaja. Jadi gini ceritanya dulu tahun 2000-an, sekitar tahun 2003-2005-an lah. Cuman SMA itu gue pernah dikasih lohan dulu sama saudara. Dia bawa dari Kalimantan. Kecil banget. Gue nggak tahu namanya lohan, zaman itu kan internet pun terbatas kan, orang harus berapa? Tahun 2000-an lah, sudah 2000 awal? 2005-an lah, 2005-an kita kan kalau mau ngasih internet harus ke warnet dulu kan. Nah, zaman itu lohan tuh memang lagi booming, tapi gua nggak bukan orang yang mengakses internet dan nggak banyak juga di daerah sini. Kalau gua dikasih kecil, tuh pelihara, ini apa nih, ikan mujair kata gua kan. Gue pelihara dulu, gue pelihara, nggak taunya makin lama makin gede, keluar dari jenongnya, pelihara, itu awal sukanya tuh gara-gara itu. Oke, pertama kali YouTube berarti tahun 2018 akhir lah, Desemberan. Oh, 3 tahun ya baru? Baru 3 tahun? Baru 2 tahun. 2018? Konsernya itu gue setahun. Oh. Dari 2019 awal tuh, bulan Februari 2019 itu mulai konser di YouTube. Mulai bahas lohan gitu. Apa dulu pernah ngebahas yang lain dulu? Enggak pernah. Kalau gua itu tipe dari dulu adalah penikmat video di YouTube. Gitu. Nah, awal mulanya turun ke YouTube itu tahun 2018 akhir. Jadi karena dulu kan gua dulu basicnya di konstruksi ya. Kerjaan gue lebih banyak gue kontrol dari rumah, jadi gue tinggal di rumah laporan dari teman-teman lain di lapangan gitu kan. Nah selama di rumah ini kan kayaknya bosen nih, kayaknya nggak ada apa-apaan gitu kan, cuma paling main game gitu. Akhirnya gue inget gue pernah pelihara lohan, gue belilah nih lohan pertama. Namanya newbie dong. Biasalah kalau kita semua di hobi apapun newbie pasti pengennya yang udah umum kan. Yang pasti namanya lohan nih, yang jelas dia udah pasti jenong merah. Nah yang udah pasti jenong merah itu kan SRD. Ya. Kemudian pertama kali gue kenal itu SRD, dan gue pun ngeliatnya nggak sengaja nih pulang jemput istri, ada toko ikan, gue mampir pinggir jalan, ada ikan lohan gue beli. Nah dari situlah, nah masukin YouTube itu ketika gue seneng nih punya hobi, ikan gue sakit, baru pertama kali punya lohan lagi ikan gue sakit, akhirnya gue berhasil nyembuhin. Gue inilah ke YouTube nih, iseng aja upload. Nggak taunya tiba-tiba subscriber gue nambah, tadinya 0 tiba-tiba 15. Dan sekarang udah 6.400. Alhamdulillah. Luar biasa. Dengan kapan? Sabar, pasti ada waktunya. Iya, siap. Lohan. Kenapa sih lu tertarik sama lohan gitu? Nggak mau coba ikan-ikan yang lain? Kan ikan banyak gitu loh. Ada ikan mas koki mungkin, diskus. Kalau kenapa ikan yang lain, gue sebelum main lohan itu
itu tahun 2013 sampai 2016 gue main aquascape. Itu dari zaman gue kuliah tuh. Nah, kenapa lu nggak bikin channel yang ngebahas tentang aquascape? Gimana ya? Karena aquascape waktu itu gue lihat Nggak feeling? nggak feeling. Gue senang bikin aquascape tapi gue nggak ada feeling gue bikin video ke YouTube karena memang gue nggak ada niatan gitu. Lohan ini karena ketika gue lihat ikan gue sakit, gue bisa berhasil nyembuhin dengan cara gue gitu kan, gue share aja udah. Bener-bener yang nggak sengaja gitu. Tahu-tahu peminatnya banyak, ada yang komen minta tips ini itu, ya udah gue coba bikin gue. Nah responnya alhamdulillah positif sampai sekarang. Oke. Dan ini kalau kita lihat di belakang banyak ikan ya, udah pasti lah. Ini lohan dan lohan semua. Ini breed sendiri. Alhamdulillah bisa sendiri. Ini anak-anaknya ngikutin semua dulu. Iya, itu maksudnya tangan lu tadi. Masa sih? Iya, tapi nggak sakit. Nggak sakit. Social distancing Pak. Nggak apa-apa. Gimana mau social distancing orang kalian satu air bareng? Ini indukannya yang mana? Ini, ini jantannya. Kalau lihat yang di belakang ini juga lagi bertelur. Ya, nah ini breedingnya nggak sengaja sebenarnya. Ini sengaja? Nggak sengaja karena gue belum ada niatan buat nge-breed lagi. Karena ini kan masih gini nih, gue pengen gedein dulu. Tapi nggak taunya female-nya pas gue taruh nih, ini udah punya buang telur. Itu makanya persiapan gue nggak matang, kan harusnya gue kasih aerator buat biar oksigen makin. Oke. Nah, lalu kalau ikan-ikan di sini dikasih makannya pelet full? Enggak, justru kalau gua lohan karena kebetulan gua sekarang lagi concern ke lohan untuk kontes dan gua baru tahu setelah kelilingnya pakan itu ternyata pakan utama itu yang bagus adalah pakan alami, yaitu dari buku dan udang. Pelet itu hanya suplemen untuk penunjang, jadi pelet itu sebenarnya nggak semua pelet yang baik digunakan harian. Apalagi kalau kayak pelet mengandung pewarna, ya kan? Itu nggak bagus? Itu nggak bagus, karena kalau ikan lohan terlalu banyak kena pewarna, nanti si ujung sirip sama ujung ekornya bakal berubah warna jadi bening. Bening putih. Awalnya hitam dulu, terus nanti putih, terus bening. Itu karena pelet ya? Ya, atau mirip kayak penyakit pinrut atau biasa disebut bleaching. Bening. Nah itu kalau udah bening itu susah nyembuhinnya. Jadi kelebihan pigmen dia. Gitu, makanya gue selalu bilang buat teman-teman yang di channel gue, banyak yang nanya, bang pelet apa? Gue bilang balik lagi, kalau lohan ini adalah ikan hybrid, bukan ikan yang memang udah ada di alam. Nah, spesies ya ikan hybrid, jadi bagus enggaknya dia tergantung dia indukan yang dibawa sama dia. Gitu. Kalau kita ngawinin jantan yang nggak jenong, betina nggak jenong, itu jangan harap dapetin anakan yang jenong. Apalagi kita nggak tahu nih silsilah si lohan ini. Tapi kalau kita tahu, walaupun dia jenongnya kecil misalnya si jantan, tapi kita tahu, oh ini dia genetiknya nih, saudara satu batch-nya dia itu banyak banget yang paling gede, yang warnanya bagus. Nah ada masih kemungkinan dia bawa genetik dari keluarganya ini. Oke, nah kalau misalkan kita kayak gue lah nggak ngerti tentang lohan gitu, tapi gue pengen coba buat belajar lohan nih. Nah cara milih buat milih lohan di tempat apa ya yang jual ikan di toko akuarium itu. Oke. Tipsnya. Oke gini. Jadi balik lagi kalau tips milihnya, gue saranin buat teman-teman yang baru main gini. Kita pelihara lohan yang biasa sama ikan lohan berkualitas itu biayanya sama. Biaya perawatannya, pakannya, sama listriknya. Yang membedakan adalah modal awal saat membeli. Contohnya nih, gue beli ikan yang biasa ya, lohan biasa yang umumnya ada gitu kan. Gue beli dengan harga 150.000. Sampai gede, nanti bakal gitu aja kalau kita nggak paham nih dengan kualitas. Gitu kan. Jadi, nah ketika kita bosen, mau kita jual balik misalkan, itu harganya nggak akan bisa ngegebuk. Paling cuma ngap 50 sampai 100.000. Itu pun kalau kita pintar jualan yang mungkin bisa lebih up. Tapi kalau kita main yang berkualitas, yang terutama kayak bisa di kontes ya, kayak Cencu, Kampa, kita beli misalkan awal modal dengan harga 300 sampai 500.000. Ketika dia makin besar, makin nunjukin bakatnya, itu bisa dijual berkali lipat.
Oke, jadi sebenarnya airnya sama. Yang Ya. beda ini adalah karena lampu tanning. Kenapa airnya bisa hijau? Karena Lampu tanning. Ya, lampu tanning ini kan lampu pengganti cahaya matahari. Karena kita naruhnya umumnya kayak lohan kan dalam ruangan nih. Nah, lohan ini sama kayak arwana. Dia butuh cahaya matahari buat nikatin mutiara. Nah, kita bisa lihat nih muncul kan nih. Nah, ini namanya mutiara-mutiara nih di Oh, lohan. pantesan lohan gue tuh agak gelap mutiaranya karena nggak pernah dikasih lampu. Ya, nah Oh, gitu. lampu pun nggak bisa lampu biasa. Lampu yang memiliki spektrum 10.000 Kelvin. Kalau keterangan dia akan jadi apa? Kalau terlalu terang gitu, misalnya kayak lampunya terlalu kuat, nanti bisa gosong, Gosong itu hitam. menghitam. Gitu. Dia butuh kayak arwana. Semakin detail ini kan makin keluar kan ringnya, ya kan. Nah kalau lohan mutiaranya makin nambah atau makin shining. Itu ada yang airnya hijau. Nah air hijau itu menandakan bahwa lampu ini layak buat men-tanning. Karena lampu tanning yang bagus itu dapat membuat air menjadi hijau. Air ya, bukan kacanya ya, tapi airnya jadi hijau. Oh, ini yang bagus begitu. Ya. Misalkan teman-teman beli lampu biasa nih, lampu kurang biasa. Biarin deh, coba dites selama seminggu. Jangan dikuras. Airnya sampai hijau nggak? Itu lampunya dimatiin nggak? Apa emang harus hidup terus? Nyalain aja. Hidup terus. Nyalain aja terus. Kalau airnya bisa hijau, berarti lampu itu memiliki kemampuan untuk tanning. Gitu, selama seminggu. Kalau lampu ini dalam 3 hari air udah hijau. Ini ada yang butek yang tengah. Nah, yang butek ini kenapa butek? Karena semuanya ikan gua ini gua pakai mineral. Ada, nanti bisa gua kasih lihat. Mineral nih. Nanti ini sengaja ada air yang baru. Ya, ini baru banget tadi diisi dan kebetulan ada ikan yang mau datang. Nanti bakal gua kasih tahu gimana cara penggunaannya. Oke. Jadi nanti mau di unboxing sekalian nih. Unboxing sekalian di sini channelnya Planet Ikan. Woi, mantap nih. Kita unboxing. Nah, ini ngomongin ini dulu nih. Oke, ini mineral ya. Mineral. Oke, kalau ini mineral sebenarnya sih banyak teman-teman pemain lohan, terutama pemain kontes, dia buat racikan-racikan sendiri. Pada umumnya mineral dasarnya sama lah kayak yang ada di pasaran ya, mineral. Nah, cuman kalau pemain kontes biasanya dia punya rahasia lagi ditambahin. Jadi ada tambahan bubuk spirulina, ada tambahan obat vitamin apa, bla 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 bla, banyak lah rahasia-rahasia mereka. Gitu. Nah ini Mau gua tau gak rasanya Karan Gembil tuh selain ini apa? Gue bongkar ya. Biar Bongkar. jangan sama ini. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ini rahasianya. bener. Pakai ini. Pakai bener orangnya pakai. Kalau malam kan di sini kan banyak nyamuk, pakai ini. Ya ini apaan ada dia? Abis mandi pakai ini. Oh, pakai. Iya. Ya udah kita sebutin, jangan lupa di endorse. Bagus. Ya gitu ya. Iya yang sebut. Oke. Gitu. Mineral ya. Jadi fungsinya adalah untuk Ini biar ikan nggak kaget. Karena kalau kita biasanya kan sama kayak garam ikan, enggak? Fungsinya beda. Kalau garam ikan itu mirip, cuman bedanya ini kan dia benar-benar gimana ya, buat tambahan asupan mineral. Kan air itu kan ada mineralnya ya, kandungan mineral. Biasanya kalau air baru kan pH nggak stabil, ya kan? Terus kandungan kayak DS, DO segala macam nggak stabil. Nah, dengan ada mineral ini itu dapat membantu kita untuk menstabilkan itu. Seenggaknya ikan nggak kaget lah kan air baru, pure baru gitu. Kalau aerasi? Aerasi Fungsinya adalah untuk aerasi itu maksudnya kalau misalkan kita nih baru beli ikan, ikannya nggak langsung dirilis gitu ya, tapi aklimatasi ya. Itu aklimasi atau aklimasi. Aklimasi Nah, maksudnya. kalau aklimasi itu biasanya dia untuk biar ikan ini suhu dalam plastik sama suhu di air barunya ini stabil sama. Itu dulu. Nanti setelah itu kita masukin dikit kan, jadi dia ngerasain air baru ini kayak gimana, pelan-pelan adaptasi. Setelah 15 menit kita rilis. Jadi next konten kita bakalan unboxing ini. Unboxing.
Oke. Jadi tungguin di konten berikutnya. Jangan kemana-mana kan? Mana-mana. Lu ada aja begitu.